Oke, berikutnya sekarang kita akan membahas tentang study case. Apakah data-data dari I/O atau IRIO ini bisa kita ambil datanya lalu kita merge ke dataset sosioekonomik lainnya, misalkan ke Sakernas, ke Susenas, atau ke Sensus. Jadi sebenarnya ternyata kita bisa mengambil data-data dari I/O atau IRIO ini untuk kita merge dengan data-data lainnya, dan kita bisa merge untuk baik itu tingkat nasional ataupun tingkat region, kabupaten, kota, atau bahkan tadi provinsi, yang jelas bisa kita lakukan untuk apa ya, untuk data yang dari IRIO. Nah, ini saya mau share screen lagi. Kita balik ke PPT. Oke, jadi ini case study-nya, mungkin teman-teman juga ada yang tahu, tapi kalau belum, kita bisa baca dari paper acuan yang lumayan terkenal ini, terutama di dalam jenis olah data yang impact evaluation atau causal inference. Jadi ada yang namanya paper dari Kiskatos dan Robert Sparrow di tahun 2014, judulnya Poverty, Labor Markets, and Trade Liberalization in Indonesia. Jadi di sini Kiskatos dan Sparrow, penulisnya, itu mau melihat bagaimana sih dampak dari trade liberalization di Indonesia, yang mereka lihat dari adanya penurunan tarif impor untuk terutama untuk barang input dan maupun output tahun 93 sampai 2002. Dan itu bagaimana dampaknya terhadap tingkat kemiskinan dan pasar tenaga kerja Indonesia. Nah, di sini potensial channel-nya itu liberalisasi perdagangan itu berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat kemiskinan Indonesia, dan itu melalui adanya penurunan tarif baik dari intermediate goods, barang antara, sehingga maupun dari output juga, sehingga itu bisa meningkatkan partisipasi tenaga kerja, terutama untuk tenaga kerja yang kurang terampil atau yang tidak terampil, dan adanya kenaikan upah tenaga kerja yang kurang terampil. Jadi channel penurunan tingkat kemiskinannya itu melalui adanya pendapatan yang naik untuk medium skilled workers atau kerja kurang terampil, dan adanya partisipasi yang lebih tinggi untuk pekerja yang tidak terampil, karena untuk penurunan tarif impor ini tuh berdampak untuk komoditas-komoditas di Indonesia yang jadi bahan baku industri, misalkan kayak CPO, coal, dan juga untuk barang-barang industri lainnya. Nah, datanya ini juga menarik. Jadi semua data tuh di merge. Yang pertama itu ada data dari UNCTAD Trains, ini buat data tarifnya, average applied tariff rates di Indonesia untuk barang-barang impor. Nanti ini datanya itu kalau kita lihat di websitenya dibagi berdasarkan ada kelompok industri SIC, dan kita juga bisa bikin dikotomi lainnya. Lalu yang kedua ada poverty rate, ini dari BPS Susenas. Jadi kita bisa lihat agregasi dari data-data household, lalu diagregasikan ke tingkat distrik. Dan yang ketiga ini ada labor market indicator dari Sakernas, dan ini tuh juga ada yang ngambil dari Sensus. Lalu ada proxy untuk output structure-nya dari survei industri. Nah, di manakah penggunaan I/O atau IRIO-nya? Di sini kita bisa lihat kalau ada penggunaan I/O table untuk regional sectoral input structure. Jadi kan kalau survei industri itu sebenarnya mungkin kita bisa melihat sih input, tapi
survei industri itu lebih akurat untuk data outputnya, struktur output yang digunakan atau dihasilkan oleh, struktur output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Tapi kalau buat inputnya ini kita cuma bisa lihat I/O. Nah, karena di sini apa ya, penelitinya itu kan menggunakan first difference dan dia juga mau membandingkan sebelum adanya trade liberalization. Jadi kenapa menggunakan tahun 90 IO table tahun 90? Karena IO table ini ada sebagai data baseline sebelum tahun 93. Oke. Nah, mungkin saya akan juga share papernya. Nanti ini akan di-share di folder dan juga sekarang. Jadi saya share screen dulu. Nah, ini papernya sudah publish juga di Journal of Development Economics. Judulnya Poverty, Labor Markets, and Trade Liberalization. Kalian juga bisa cari di internet atau di Elsevier-nya langsung. Nah, di sini penulisnya berangkat dari average tariff lines yang menurun. Jadi dari tahun 93 nih tinggi, masih sekitar 17,2. Tapi di tahun 2002 itu menurun drastis jadi satu digit di 6,6. Lalu ini tadi datanya disebutkan juga menggunakan IO table berdasarkan House Ekonomi tahun 90. Dan di sini kita juga lihat tarif apa aja yang dipakai. Jadi di sini kelompoknya dari UNCTAD itu ada agriculture, plant animals, terus forestry, hunting, sea fishery, dan freshwater fishery lain-lainnya. Lalu ada mining, dan ada manufacturing. Jadi di sini kita bisa lihat sektor mana aja yang kita gunakan. Lalu ini juga ada ada juga jumlah tarifnya per tahun. Nah, di sini juga yang cukup menarik adalah ada di antara kelompok produk ini tarifnya itu ada yang relatif lebih tinggi dan langsung turun drastis, misalnya kayak salt mining, fishery, dan juga untuk produk-produk manufacturing seperti tekstil dan base metal. Nah, lalu kita balik lagi ke PPT dulu. Lantas yang jadi pertanyaan adalah bagaimana penggunaan IO-nya atau IRIO-nya. Jadi di sini di penelitian ini IO table itu digunakan untuk melihat exposure dari tarif input untuk level kabupaten atau kota. Ini juga merupakan salah satu proxy yang menarik. Jadi ketika suatu tarif diberlakukan, dampaknya itu akan berbeda untuk level kabupaten atau kota. Karena again tadi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, untuk IRIO, data IRIO yang kita lihat, di situ kita bisa lihat kalau struktur perekonomian suatu negara, suatu wilayah atau negara itu berbeda-beda dengan wilayah atau negara lainnya. Karena tadi misalkan di Jawa itu lebih dominan di manufaktur, lalu di Sumatera itu dominan perkebunan, misalkan di daerah timur Indonesia itu lebih dominan tambang. Jadi dampak dari tarif itu pasti dampaknya itu tidak merata kalau kita bandingkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, input tarif ini cara hitungnya adalah kita estimasi dengan weighted average. Kita bikin weighted tarif untuk setiap barang input J di tahun T dengan share terhadap industrinya. Nah, jadi kita pertama bikin weighted average untuk tarif
yang tadi ada di tabel UNCTAD itu, kita kalikan dengan share input terhadap industri dari IO-nya, lalu ini dikalikan kembali, dibikin weighted average lagi dengan regional sectoral importance. Nah, di paper ini regional sectoral importance-nya itu dari dua. Pertama labor share, lalu yang kedua output production-nya. Dan ini dua-duanya dari, kalau labor share itu dari sensus sama dari Sakernas kayaknya. Dan yang untuk output production-nya itu dari survei industri tahun 90. Nah, di sini saya akan melakukan modifikasi datanya menggunakan IRIO. Jadi, di paper Sparrow tadi disebutkan juga kalau misalkan penulisnya menggunakan IO 1990, dan kenapa pakai IO juga karena di sini data input outputnya itu apa ya, tidak ada yang menunjukkan variasi across district. Jadi penulisnya itu mengasumsikan kalau national structure-nya itu untuk input. Jadi struktur input pada tingkat nasional itu sama dengan struktur input per kabupaten kota atau per regional. Nah, ini juga salah satu keterbatasan datanya karena di tahun 90 itu belum ada IRIO yang lengkapnya kayak gitu. Jadi digunakan data pre-reform input-output nasional aja, dan dan setelah itu di-weight kembali dengan labor share atau output share per region. Nah, di sini mungkin saya akan menggunakan tarif dari UNCTAD yang di weighted average-kan dengan share dari IRIO. Oke, kita akan langsung balik lagi ke Excel. Sebelum itu ke PPT-nya dulu. Jadi, tahapan modifikasinya itu pertama adalah kita hitung input share per sektor untuk masing-masing region. Di sini regionnya kita pakai yang pulau aja karena tadi kalau yang provinsi cukup panjang prosesnya. Lalu yang kedua, kita buat concordance antara tarif per produk dengan sektor di IRIO. Nah, tipsnya ini juga kita bisa pakai IRIO yang 52 sektor untuk mendapatkan share yang lebih akurat. Jadi industrinya itu lebih detail karena kalau misalnya 17 tadi data-data tarif ini cuman bisa untuk agriculture, mining, dan manufacturing. Terus yang terakhir kita tinggal merge data ke Stata. Jadi kita mulai lihat ke Excel-nya. Oke, jadi ini untuk yang bagian Excel. Kita balik ke sheet IRIO Data Academy ini. Sini kebetulan saya sudah menghitung, jadi share input antara terhadap total input itu berapa. Ini kita hitung aja share-nya di sini. Dan setelah itu, kita sebenarnya yang perlu dihitung itu adalah share per share per sektor per region. Nah, di sini kita bisa ambil datanya. Jadi di sini tadi bagian baris 391 ini saya transpose share-nya. Ini juga input antara dan total inputnya ditranspose juga. Jadi kita bisa lihat 17 sektor. Nah, setelah itu saya bikin datanya jadi white, tapi sebelum input share ini jadi data white, saya bikin pivot table dulu untuk hitung total input dan total input antara per sektor. Jadi ini belum per region, tapi per sektor. Nah, tadi yang akan kita pakai itu adalah total inputnya, jadi bukan total input antaranya. Nah, selain itu, saya juga bikin versi longnya.
di pivot table ini. Jadi intinya saya mau bikin total input per wilayah, per sektor seperti ini. Dan ini akan kita bagi dengan total input nasionalnya. Lalu kita dapat seperti ini. Yang kita gunakan balik lagi adalah ini. Ya, yang akan kita gunakan cuma 3 jadinya, agriculture, manufacturing, dan mining. Mungkin kalau kita pakai yang 52 sektor itu bisa lebih detail. Tapi untuk keperluan demonstrasi, saya menggunakan yang 3 sektor ini saja. Nah, jadi setelah tadi bikin share per region, per pulau, saya bikin concordance. Jadi ini sektor yang ada di dataset nantinya, dan ini grupnya. Lalu saya bikin juga numbernya. Terakhir ini ada data input di nomor di data input di sheet ini. Jadi untuk sektor 1, 2, 3, 1 agriculture, 2 mining, 3 adalah manufacturing. Ini adalah sectoral share per region. Jadi region 1 tadi Sumatera, 2 Jawa, 3 Kalimantan, 4 Sulawesi, 5 sebentar, tadi 1 Sumatera, 2 Jawa, 3 Bali Nusa Tenggara, 4 Kalimantan, 5 Sulawesi, dan 6 Maluku Papua. Jadi seperti ini.